Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan proposal perusahaan saya yang terdiri dari profil usaha saya, nama perusahaan, usaha dagang Unggul Jaya, alamat Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, RT 2 RW 11, nomor perusahaan 089 535 818 7907. Jenis perusahaan yaitu home industry yang jumlah karyawannya terdiri dari 5 orang. Produk dari perusahaan kami yaitu hasil olahan buah pisang. Email afifudinzuhri171@gmail.com. Latar belakang pendirian usaha ini yaitu kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam hidup. Untuk menjaga kesehatan, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya yaitu menjaga pola makan, makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung serat. Selain mengenyangkan, buah pisang ini juga mengandung banyak kandungan yang menyehatkan, di antaranya mengandung 3 gula alami, yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Adapun buah pisang ini juga mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, protein, kalsium, lemak, besi, dan juga serat. Semua kandungan tersebut sangat bermanfaat bagi orang yang mengonsumsinya dengan catatan sesuai dengan porsi yang dianjurkan. Namun, kebanyakan masyarakat di Indonesia sangat menganggap remeh buah yang satu ini. Hal ini dikarenakan kurang adanya inovasi dalam pengolahan pisang menjadi bahan pangan. Umumnya, masyarakat sangat jenuh dengan olahan pisang yang hanya bervariasi pada beberapa olahan saja. Misal pisang goreng, sale, kolak, dan juga molen. Padahal, jika diteliti lebih dalam lagi, buah pisang ini bisa dijadikan bermacam-macam jajanan yang nikmat sekaligus bergizi. Untuk menjawab dari kebosanan masyarakat terhadap buah pisang, saya membuat usaha yang menggunakan bahan dasar pisang yang saya inovasi untuk menambah keanekaragaman olahan dari buah pisang, yaitu stik pisang coklat. Alasan saya mendirikan bisnis ini dikarenakan bahan-bahannya yang sangat mudah untuk didapatkan di pasaran, apalagi di desa tempat saya tinggal, karena di desa ini sangat banyak buah-buah pisang. Selain itu, saya juga mengenalkan lebih jauh lagi kepada masyarakat bahwa buah pisang ini sangat memiliki banyak manfaat. Visi misi dari perusahaan saya, visi usaha ini yaitu mitra dan solusi bagi masyarakat dalam memberikan layanan mengenai kebutuhan masyarakat dalam hal makanan sehat dan bergizi. Sedangkan misi dari perusahaan ini yaitu memberikan penyuguhan olahan yang terbaik tanpa bahan pengawet demi kepuasan konsumen. Tujuan dari usaha ini yang pertama, untuk memperkenalkan lebih luas lagi mengenai cita rasa Indonesia ke jenjang internasional agar negara kita lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar negeri. Sedangkan yang kedua, membuat stik pisang coklat ini ingin memberikan inovasi baru dan usaha yang berbeda dari usaha-usaha yang sudah ada, sehingga orang-orang itu dapat terinspirasi oleh usaha yang saya jalankan. Aspek hukum dari perusahaan saya itu untuk dapat membangun sebuah home industry, saya harus mempunyai izin pendirian usaha terlebih dahulu agar usaha yang saya jalankan tidak bersifat ilegal dan tidak terjadi masalah di belakang. Untuk mendapatkan perizinan hukum, maka langkah yang harus saya lakukan adalah dengan mengurus NPWP terlebih dahulu. Setelah melakukan pengurusan NPWP, saya mengurus SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan yang saya ajukan di Dinas Perizinan, baik kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Setelah semua persyaratan tersebut sudah saya lakukan, maka usaha saya sudah bisa dijalankan. Terima kasih. Aspek berikutnya yaitu aspek manajemen. Home industry stik pisang coklat ini merupakan suatu usaha yang didirikan untuk menopang kehidupan keluarga
Tentunya perusahaan ingin selalu mempertahankan usahanya serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, industri rumahan ini selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, sehingga konsumen bisa merasakan kepuasan. Terlebih lagi, pada era persaingan yang saat ini tentunya memiliki hambatan yang sangat besar. Untuk itu, industri rumahan ini harus tetap memperlihatkan keunggulannya serta menjaga kualitas produk yang perusahaan kami produksi. Adapun gambaran umum mengenai aspek manajemen dari home industri stik pisang coklat ini meliputi perencanaan. Perencanaan di sini terdiri dari penentuan lokasi usaha, rencana pemilihan lokasi yang tepat untuk membuka usaha yang saya jalankan untuk produksinya di home industri yang saya dirikan di Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Sedangkan untuk lokasi penjualan luarnya, saya mendirikan outlet minimalis di beberapa daerah yang dekat dengan sekolahan, kampus, dan beberapa outlet pada pusat perbelanjaan. Karena lokasi ini merupakan lokasi yang strategis untuk usaha saya, sehingga dapat mempermudah pengenalan dan penyebarluasan mengenai produk kepada masyarakat. Perencanaan kedua yaitu pemilihan bahan baku. Bahan baku di sini merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah makanan yang akan disajikan kepada konsumen. Bahan utama yang saya gunakan dalam pembuatan stik pisang coklat ini yaitu pisang Ambon, coklat, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk menambahkan citra rasa dari produk yang kami jual. Semua bahan tersebut sangat mudah untuk didapatkan, baik di pasaran maupun di tempat saya tinggal, sehingga bahan-bahan yang saya gunakan selalu berkualitas tinggi. Perencanaan ketiga itu perencanaan mengenai produksi. Untuk proses produksi, sementara menu utama dari usaha saya, yaitu stik pisang coklat dengan berbagai varian inovasi dan rasa. Akan tetapi, untuk menu berikutnya, saya akan memberikan inovasi baru untuk minuman dengan bahan dasar pisang, yaitu banana smoothie, milkshake pisang kurma, dan sup pisang susu. Tahap berikutnya yaitu pengorganisasian. Sebagai UKM, proses yang berlangsung di home industri stik pisang coklat ini dilakukan oleh Bapak Ahmad Abbas sebagai pemilik sekaligus manajer dalam usahanya, dan 5 orang karyawan dalam home industri ini, 2 orang sebagai koki, 2 orang lagi bertugas dalam proses packaging, dan 1 orang dalam bagian administrasi, serta 30 karyawan lainnya yang bertugas sebagai penjaga outlet di beberapa daerah. Poin berikutnya yaitu pelaksanaan. Setelah melakukan perencanaan yang matang, langkah selanjutnya yaitu merealisasikan dari perencanaan yang telah disusun. Dalam melakukan aktivitasnya, semua karyawan memiliki tugas sesuai dengan posisi yang telah diatur oleh manajer. Dengan merealisasikan perencanaan yang sudah saya buat, diharapkan usaha ini dapat berkembang lebih pesat lagi, serta mampu memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk produk yang berbahan dasar pisang, yang menyehatkan dan berkualitas tinggi. Pada poin berikutnya, yaitu poin pengawasan. Poin pengawasan ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan diadakannya pengawasan ini diharapkan perusahaan mampu meminimkan resiko yang akan terjadi dalam perusahaan. Dalam hal ini, manajer mempunyai peran yang sangat penting untuk mengawasi kinerja para karyawan. Dalam perusahaan ini, kegiatan yang dilakukan oleh karyawan diawasi langsung oleh pemilik sekaligus manajer, yaitu Bapak Ahmad Abbas. Jadi, apabila ada karyawan yang melakukan kesalahan, maka pemilik akan langsung melakukan teguran sehingga kesalahan yang sama tidak akan terulang untuk yang kedua kalinya. Aspek selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran ini perlu diadakannya analisis mendalam pada aspek pasar, karena aspek pasar ini merupakan bagian penting dari setiap pengembangan atau pembukaan sebuah usaha. Dilihat dari peluang yang ada di daerah Blora dan sekitarnya, maka saya mencoba membuat sebuah produk dari olahan pisang yang saya inovasi sendiri agar lebih menarik tapi tetap berkualitas. Saya yakin produk yang perusahaan saya tawarkan pasti akan menarik perhatian konsumen karena produk ini masih jarang ditemukan pada daerah Blora dan sekitarnya. Adapun strategi pemasaran dalam usaha saya yang pertama yaitu segmentasi pasar.
Segmentasi pasar di sini merupakan proses pembagian pasar ke dalam subset pelanggan dengan kebutuhan yang sama dan mempunyai ciri-ciri yang dapat diarahkan atas tanggapan konsumen sehingga dapat dilakukan cara-cara yang sama bagi produk tertentu yang ditawarkan termasuk program pemasarannya. Di sini saya akan menjualkan produksi perusahaan saya ke seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu targeting atau target pasar yang hendak dilayani dalam menjual produk. Berdasarkan segmen yang telah ditetapkan konsumen yang akan saya tuju yaitu dari anak-anak usia sekolah, remaja hingga dewasa. Yang ketiga yaitu positioning, melakukan tindakan mendesain penawaran serta citra perusahaan sehingga target perusahaan dapat mengetahui serta menilai kedudukan perusahaan di sebanding pesaingnya. Jadi, positioning dilakukan agar perusahaan mengetahui produk yang dijualnya berada pada posisi yang mana. Dalam proses pemasaran stik pisang coklat ini, untuk tahap awalnya, perusahaan akan menjual di area sekolahan, kampus, dan beberapa outlet di depan Indomaret daerah Blora dan sekitarnya. Selain strategi pemasaran di atas, perusahaan saya juga menggunakan marketing mix atau sekumpulan dari variabel-variabel pemasaran, di antaranya 1. Produk. Produk ini diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Strategi produk di sini merupakan unsur terpenting karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pemilihan jenis produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan, penentuan harga, serta cara penyalurannya. Produk yang saya tawarkan di sini berupa stik pisang coklat, di mana produk tersebut terbuat dari olahan pisang yang segar sehingga aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Selain itu, saya juga menawarkan berbagai macam stik pisang coklat dengan variasi topping berupa kacang almond, kacang mede, coklat, vanila, ceres, dan sebagainya. Yang kedua yaitu price. Price di sini merupakan ekspresi nilai mengenai kegunaan dan kualitas produk itu sendiri. Harga perusahaan saya tentukan sesuai dengan keadaan ekonomi kalangan menengah ke bawah sehingga menjangkau semua kalangan yaitu Rp3.000. Plusnya, poin ketiga, merupakan bidang atau wadah yang digunakan sebagai tempat usaha yang akan dijalankan nantinya. Usaha ini kami akan kembangkan di tempat yang banyak dijangkau orang karena saya yakin tempat yang strategis mampu memberikan keuntungan yang maksimal. Poin selanjutnya yaitu promotion. Promosi ini merupakan usaha atau upaya untuk menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Kegiatan promosi yang perusahaan saya lakukan yaitu dengan cara membuat brosur semenarik mungkin, promosi melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter, serta sosial media yang lain. Aspek selanjutnya yaitu aspek operasional. Nah, aspek operasional pada perusahaan saya meliputi beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan produksi, yang kedua, proses produksi, dan yang ketiga, pengawasan kualitas. Nah, kebutuhan produksi ini meliputi bahan baku dan peralatan. Bahan baku dari produk yang saya jual itu terdiri dari pisang ambon, misis, coklat bubuk, kacang mede, kacang almond, stik es krim, dan cupnya. Sedangkan peralatannya itu berupa kompor, tabung gas, nampan, pisau, panci, dan nampan. Untuk poin kedua atau proses produksinya, ini menjelaskan mengenai seluruh proses produk suatu barang mentah hingga menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Cara pembuatannya, yang pertama, kupas pisang, lalu potong melintang menjadi 2. Kemudian, tancapkan stik es krim pada setiap ujung yang dipotong, lalu letakkan potongan-potongan tersebut di atas nampan dan tutupi dengan plastik urap. Kemudian, masukkan ke dalam freezer kurang lebih selama 3 jam. Tahap kedua, letakkan coklat masaknya menggunakan mangkuk yang ditaruh dalam panci berisi air mendidih. Namun, mangkuknya itu tidak perlu sampai menyentuh air mendidihnya, cukup di permukaannya saja.
Dan jangan lupa untuk terus mengaduk-aduk coklatnya supaya tidak gosong. Tahap ketiga, tuangkan coklat yang sudah dilelehkan ke dalam gelas yang dalam. Lalu celupkan semua pisang yang sudah dibekukan, kemudian lelehkan coklat tersebut. Setelah itu, gulingkan pisang di atas bahan taburannya yang diletakkan pada piring ceper. Tahap keempat, letakkan pisang-pisang bersalut coklat sesuai topping di atas, kertas lilin, atau taruh di dalam cup. Jika ingin menyimpannya lagi, bisa ditaruh plastik urap dulu, baru disimpan ke dalam freezer. Karena produk ini dapat bertahan kurang lebihnya 3 hari di dalam freezer. Yang poin ketiga yaitu pengawasan kualitas. Nah, pengawasan kualitas ini dilakukan untuk pengawasan bahan baku, pengawasan proses, dan pengawasan produk jadi. Untuk bahan baku, pisang yang dimuat dengan ukuran kualitas harus sudah matang tetapi belum busuk. Untuk pengawasan kualitasnya dilakukan dengan cara melihat ketebalan irisan, pembukuan dalam freezer, dan waktu pemasakan dalam melelehkan coklat. Sedangkan kualitas hasil produksi, ukuran kualitasnya dilihat dari keseragaman ukuran, kerapian pembungkusan, dan waktu kadaluarsanya. Poin selanjutnya yaitu aspek SDM atau sumber daya manusia. Nah, untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen sumber daya manusia atau SDM, diantaranya pemasok untuk dapat menunjang usaha agar berjalan dengan baik. Maka, saya bekerja sama dengan beberapa para pemasok bahan baku, sehingga bahan-bahan yang diperlukan dalam usaha ini mudah untuk didapatkan. Selain itu, dapat mempermudah dalam kelangsungan proses produksinya. Adapun jumlah dari tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan ini terdiri dari 5 karyawan pada home industrinya, diantaranya 2 orang sebagai koki, 2 orang lagi bertugas dalam proses packaging, dan 1 orang di bagian administrasi. Selain itu, kami juga membutuhkan 5 karyawan untuk penjaga outletnya, serta 5-10 orang sebagai pegawai cadangan atau pegawai tambahan ketika orderan meningkat. Nah, untuk meningkatkan keterampilan karyawan, perlu ditambah bekal keterampilan dengan mengikutsertakan karyawan-karyawan tersebut ke dalam proses-proses pelatihan yang ada. Agar karyawan betah bekerja, perusahaan juga memberikan bonus ketika karyawan dapat menjual produk sesuai target, memberikan biaya asuransi kesehatan, memberikan biaya rawat jalan jika berobat, dan memberikan bantuan 50% untuk karyawannya jika sedang dirawat inap dalam rumah sakit dengan ketentuan opnam di kelas 3. Sejak masuk karyawan sudah menandatangani kontrak perjanjian yang berisi hak dan kewajiban termasuk sanksi pelanggaran. Nah, dalam memenuhi target SDM atau sumber daya manusia ini dibagi ke dalam 4 fungsi, diantaranya 1. Bagian produksi, yaitu yang mengembangkan dan menjaga kualitas produksi. Yang kedua, bagian operasional, yang mengurus perlengkapan dan jalannya usaha sehari-hari. Yang ketiga, bagian sales, yang mengurus penjualan produk sehari-hari atau seperti penjaga outlet ya. Yang keempat, bagian keuangan atau administrasi, yang bertugas mencatat dan mengkomunikasikan laporan keuangan. Nah, selain itu, perusahaan saya juga merencanakan pengembangan sumber daya manusia. Adapun rencana pengembangan SDM ini akan perusahaan implementasikan ke dalam 2 titik, yaitu pertama, pada awal perekrutan sales untuk stand awal saya, pengembangannya itu meliputi strategi pemasaran dan membuat produk. Yang kedua, pada tahap pembukaan cabang. Nah, pengembangannya meliputi pelatihan untuk semua bagian sumber daya manusia yang terdiri dari bagian produksi, operasional, keuangan, dan sales. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan. Nah, kalkulasi modal dari perusahaan saya, pertama peralatannya kompor dengan harga 250.000, tabung gas 18.000, nampan 13.500, pisau 17.500, panci 29.000, dan baskomnya 10.000.
Jadi totalnya 338.000 per outlet. Jadi untuk 5 outlet membutuhkan peralatan dengan total 338.000 dikali 5 sama dengan 1.690.000. Sedangkan peralatan ini terdiri dari bahan baku per hari, meliputi pisang Ambon 185 biji dengan harga 200.000, misis 1 pieces dengan harga 10.200, coklat bubuk 1 pieces dengan harga 10.800, kacang almond atau medis seperempatnya 25.000, stik es krim harganya 8.000 dan cupnya 16.000. Nah, total keseluruhan dari pengeluarannya atau bahan baku perharinya 270.000 untuk 1 bulannya berarti dikali 30 hari sama dengan 8.100.000 rupiah. Nah, 8.100.000 ini untuk bahan baku 1 outlet saja. Kalau untuk 5 outlet berarti 8.100.000 ini dikali 5 sama dengan 40.500.000. Jadi saya kalkulasikan untuk seluruh modal outlet yang saya dirikan dalam 1 bulan pertamanya yaitu 42.190.000 rupiah. Nah, untuk pemasukannya dari makanan ini yaitu banana stick dengan harga 1 porsinya 3.000. Nah, jumlah produksi 1 harinya itu 150 biji. Jadi untuk pendapatan dari makanan ini 3.000 dikali 150 biji sama dengan 450.000 per hari. Kalau dikali dalam 1 bulan yaitu 450.000 dikali 30 hari sama dengan 13.500.000 per bulannya. Untuk minumannya, jus atau banana smoothie dengan harga 5.000 per cupnya, total produksi per hari 35 biji. Jadi pendapatan dari minumannya setiap hari yaitu 5.000 dikali 35 biji sama dengan 175.000 per harinya. Untuk per bulannya berarti 175.000 dikali 30 hari sama dengan 5.250.000 per bulannya. Jadi total pendapatan keseluruhan makanan dan minuman, makanannya 13.500.000 ditambah minumannya 525.000. Totalnya 18.750.000 per outletnya. Sedangkan saya mempunyai 5 outlet, jadi pendapatan keseluruhan dari 5 outlet tersebut yaitu 18.750.000 dikali 5 outlet sama dengan 93.750.000. Ini masih laba kotor, belum pendapatan bersih. Lalu biaya bebannya terdiri dari pertama, beban gaji 50.000 untuk 1 orang. Apabila dihitung dalam 1 bulan yaitu 50.000 dikali 30 hari sama dengan 1.500.000 per orangnya. Sedangkan jumlah karyawan saya ada 10 orang, jadi total gaji untuk 10 orang yaitu 1.500.000 dikali 10 orang sama dengan 15 juta. Untuk beban sewa tempat termasuk listrik dan air per bulannya 250.000 dikali 5 outlet jadi 1.250.000. Jadi total seluruh beban adalah 15 juta ditambah 1.250.000 sama dengan 16.250.000. Untuk mengetahui keuntungan bersihnya yaitu laba kotor dikurangi seluruh beban termasuk modal awalnya. Jadi laba kotornya 93.750.000 dikurangi modal pertamanya tadi bulan pertama 42.190.000 dikurangi seluruh bebannya yaitu beban gaji dan beban sewa 16.250.000 sama dengan 35.310.000. Jadi keuntungan bersih dari seluruh outlet perusahaan saya adalah 35.310.000 per bulannya. Dan saya akhiri penjelasan mengenai usaha yang saya rencanakan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Siti Rofiatus Sa'diyah, NIM
1720310171 dari MBSE 6 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.